Baru buka. 360. Iya, ya. Calibrate. Oke, siap. Gimbal ready for operation. DJI Ronin SC2. Paling latest lah. Ada dua sebab kenapa saya beli gimbal baru. Satu, sebab gimbal lama saya sudah rest in peace. Feiyutech AK2000S. Nggak hidup sudah, rusak. Tengok. Saya tidak tahu kenapa dia begini. Baru 1 tahun 5 bulan kah? 1 tahun setengah lah begitu. Entah kenapa. Saya pergi email Feiyutech. Sampai sekarang dia orang tidak reply. Bodoh kan? Sebab kedua kenapa saya beli ini, sebab dia ada fungsi super smooth. Dia ada function super smooth. Oke, sebelum saya explain super smooth, kau kena tahu dulu fungsi sebenar gimbal. Ini ialah gimbal. Kamera kamu duduk di atas sini. Sini kamu pegang, ini dia punya beberapa switch, dia punya knob semua. Nah, itulah soalan kedua. Untuk apa ini gimbal? Untuk apa? Apa dia punya kerjaan? Apa dia punya fungsi? Gimbal ialah untuk menstabilkan sebuah video yang sedang direkam. Ini bahasa terlampau formal lah. Saya sendiri tidak paham apa saya cakap. Oke, dia punya bahasa pasar supaya video tidak bergegar. Nah, itu sajalah. Oke, balik pada cerita super smooth. DJI klaim yang diorang boleh kasih smooth itu 100mm equivalent. Saya tidak tahu mujarab atau tidak. Nanti kita try. Ini bukan gimbal review. Kalau kamu mau tengok gimbal review, kamu boleh cek channel lain. Di sini saya mau tes saja super smooth. Ini lens boleh pergi sampai 105. Ini ialah crop sensor. DJI claim yang 100mm full frame punya equivalent lah. Ini crop sensor. Bermaksud kalau saya blast ini 105mm, kalau convert pergi yang full frame punya kan, dia mau saya ambil kalkulator dulu lah. 105 darab 1.5 kali. Sebab dia punya sensor crop 1.5 kali. Berapa itu? 157 mm. Bermaksud ini lens 157 mm full frame equivalent. Oke, sekarang saya mau pergi tes ini gimbal dan saya mau bawa kamu sekali lah. Oke, dia punya setting saya pakai di sini 4K 24 frames per second real time. Tiada slow motion, tiada high frame rate. Untuk slow motion saya tidak akan tipu, saya tidak akan buyuk dengan menggunakan slow motion. Ini lens dia ada function optical steady shot. Tujuan dia sama juga lah, kasih stabil video. Tapi itu saya akan off. Saya tidak akan pakai juga OSS dalam ini lens. Kamu tahu kan? Ini kamera tiada in-body stabilization, so memang tiada stability lah di kamera. Untuk editing, saya tidak akan simpan warp stabilizer. So, maksud dia di sini, semua stability 100% dari gimbal lah. Saya akan pakai dua setting untuk ni gimbal lah. Satu, setting yang default, yang dia punya standard lah. Kedua, baru saya pakai yang super smooth. Sebab saya mau compare bah ini dua. Betulkah DJI bilang dia boleh kasih stabil 100mm focal length 100mm full frame equivalent? Mari kita tes. Oke, first saya coba berlari tidak menggunakan gimbal, saya handheld sajalah. Focal length 18mm, OSS on. Oke, so kita try tengok macam mana footage. Tiada gimbal, berlari 18mm. Sekarang saya punya setting untuk gimbal pakai yang standard punya, yang default punya. Saya punya lens 18mm. Oke, sekarang lens 105mm. Setting gimbal masih sama. Super smooth, saya off dulu ah. Nanti kalau saya sudah on super smooth baru saya bagi tahu lah.
setting gimbal super smooth on. Setting kamera semua sama, super smooth on 18 mm. Gimbal setting sama, super smooth on. Lens focal length 105 mm. Untuk hiburan saja lah, setting gimbal super smooth on, optical steady shot. Untuk ini lens saya on dia. Kita coba compare dah, ada perbezaan kah? Super smooth OSS on 18 mm. Oke, sekarang setting kamera sama, setting gimbal sama, OSS on, super smooth on, focal length 105 mm. Oke, saya sudah rekam semua jenis setting dan sekarang kita coba tengok di PC lah. So, kita sudah nampak ketiga-tiga perbezaan dia, dan yang paling the best di sini saya tengok paling terbaik pakai gimbal dan OSS on. So, maksudnya ini optical steady shot dari ini lens ada membantu sedikit lah ini gimbal untuk ambil steady shot. Saya harap saya tidak perlu lagi lah buat review macam gitu, lari sana lari sini. Jadi kalau kita compare dia side by side lah, tiada gimbal dengan ada gimbal, memang jauh beza lah kalau saya tengok. Cuma yang gimbal setting standard dengan yang setting super smooth macam sama siapun saya tengok. Kalau saya tengok lah. Sama aja kan? Oke, kalau kau nampak saya simpan X tu, itu maksudnya gagal lah. Saya simpan tanda soal sebab saya keliru betul. Saya tidak tahu sama ada dia lulus atau tidak. Tapi kalau saya simpan tanda tik hijau, itu lulus lah. Coba kita tengok balik yang 105 meter. Kalau saya tengok di sini macam setting standard, macam ada smooth sikit lah dari yang setting
super smooth. Saya tidak silap setting Saya punya setting semua di sini betul ini. Coba kita tengok satu kali lagi. Tapi ini kali saya zoom dia 300%. Kan? Coba kita compare side by side. 105 mm OSS dengan super smooth. Wow, hebat pula OSS dalam ini lens tau. Bila kau pakai gimbal, kejar kau punya actor 105 mm. Macam biasa, handheld berlari 105 mm memang tidak boleh pakai lah. Ini kali kita coba compare side by side. Dua-dua 105 mm, dua-dua super smooth. Cuma yang satu OSS off dan yang satu OSS on. Kalau saya tengok kan, ini OSS dalam mini lens lebih banyak membantu daripada super smooth di dalam ini gimbal. Oke, conclusion. Walaupun kita nampak ini tes ada gegar sedikit di setiap footage, kita kena bagi muka juga lah dengan ini gimbal. Sebab gimbal memang begitu. Kalau setakat gegar sikit-sikit tuh normal lah untuk gimbal. Tidak kisahlah berapa mahal, hebat dan latest ini gimbal. Semua gimbal memang begitu. Jadi kalau setakat gegar sikit tuh normal lah. Itu normal. Gegar sikit normal. Bukan tidak bagus, dia normal. Lebih-lebih lagi saya punya tes nih yang memang brutal punya tes. Iyalah, sudahlah saya berlari. Mana-mana gimbal pun tewas bah kalau berlari. Lens pun zoom sampai 105 mm. Jangan lupa kalau 105 mm crop sensor, dia 157 mm tuh sebenarnya. Full frame equivalent lah. Jauh pula tuh dari 105 mm pergi 157 mm. Lebih dari dia punya tahap maksimum. DJI sendiri yang cakap ini gimbal hanya 100 mm full frame equivalent yang dia boleh kasih stabil dengan super smooth. Tapi saya sudah push sampai 157 mm. Cuma saya punya komplain di sini di antara super smooth dengan standard macam tiada beza pun. Saya tidak tahu lah kalau stok gimbal saya ada masalah atau tidak, itu saya tidak tahu lah. Disclaimer, saya punya gimbal setting semua default Setting untuk super smooth dengan standard semua default. Maksudnya setting yang keluar dari kotak itulah setting saya pakai. Saya tidak custom apa-apa. Mungkin juga lah kalau saya custom ini setting atau kalau saya ubah ini setting ada peningkatan sedikit lah dari segi stability. Tapi saya tidak buat itu sebab itu kira lain cerita sudah tuh. Oke, kalau kamu planning mau beli gimbal baru lah, contoh kamu tidak gimbal kan, dan kamu mau beli kau punya first gimbal, dan kamu tidak kisah pasal harga, saya memang rekomen lah ini gimbal. Tetapi kalau kamu sudah ada gimbal dan planning untuk upgrade gimbal kamu, saya tidak rekomen. Sebab bagus kamu stay di gimbal lama kamu. Hasil dia sama saja tuh. Gimbal lama, gimbal baru, sama juga hasil dia. Ini OSS dalam ni lens yang banyak membantu. Nasib baik saya punya VUTech rusak bah. Kalau tidak juga saya beli ini. Tapi oleh karena saya perlu juga gimbal, ada certain part lah saya perlu gimbal. Saya beli sajalah yang latest punya, the best punya, konon lah. Oke lah, sampai sini saja cerita kita. Kita jumpa lagi lah next episode. Bila next episode, saya tidak tahu. Bulan depan, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Tengoklah macam mana kalau saya rajin buat konten. Oke, ciao.